Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Sallallahu wa sallama ala al-habib al-mustafa wa rasul al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada. Amma ba'd. Melanjutkan kajian kita tafsir juz amma. Hari ini kita memulai tafsir surah An-Nazi'ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى
يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. من يقرأ؟ Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, demi yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut, pandangannya tunduk. Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Maka ketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Masih dengan tema ahwalul qiyamah, dahsyatnya neraka, dahsyatnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah pada awal surah ini. Beberapa ayat dalam fase awal surah ini Allah Subhanahu wa ta'ala pertama bersumpah dengan wan-nazi'ati gharqa, demi para malaikat mencabut nyawa yang keras. Dicabutnya nyawa manusia dengan dua metode yang berbeda. Yang pertama dengan naza' dan yang kedua dengan nashta. Masing-masing peran dipegang oleh profesionalnya masing-masing, oleh pemegang amanahnya masing-masing. Pemegang amanah untuk mencabut nyawa dengan cara naza' adalah para malaikat yang pedis, galak, mengerikan, tampilannya tidak bersahabat, tidak ada wajah simpatik, tidak ada mesem-mesemnya acan. Buat siapa tuh? Mereka menghadapi nyawa-nyawa orang kafir. Maka para malaikat yang disebut an-nazi'at adalah para malaikat pencabut nyawa orang kafir. Caranya dicabut paksa, dibergodot, bahasa kerennya ya kayak dibergodot. Itu nggak ada di bahasa Indonesia itu bahasa keren di drama ini, bergodot.
Gambarannya bagaimana? Gambarannya seperti dicabutnya jalinan rambut atau kapas yang membelit-belit di antara duri-duri. Karena orang kafir itu rohnya ketika akan dicabut dia menolak. Maka rohnya semua menyebar ke berbagai arah di dalam tubuhnya. Maka kata malaikat, ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah, keluar kau wahai ruh yang busuk. Yo, dibilang begitu, dibentak lagi. Enggak dibentak aja belum tentu mau, apalagi dibentak-bentak begitu, tampilnya begitu, tambah takut, akhirnya tambah mengkeret. Akhirnya semua sisi dari roh itu mencengkeram semua sisi tubuhnya. Ya Allah, paksa, cabut paksa, sakit ya. Itu gambarannya, itu orang kafir. Walaupun antum melihat orang kafir mati di dalam kotaknya itu kelihatannya senyum, oh itu palsu, senyum palsu. Ini lipstick dalam kotak itu. Pernah lihat orang kafir ditaruh di kotak? Kayak bintang. Yang kedua, wan nasyitati nashta, dan demi para malaikat pencabut nyawa dengan cara nashkun. Nashkun itu seperti halnya mencabut kapas yang basah. Makles gitu, makles, bukles, les gitu. Amoh kalau istilah orang makan kue, makan ubi bulat itu, gitu kan. Makan es krim, kenapa? Tidak ada penolakan sama sekali. Ini adalah ruh orang mukmin. Maka an-nasyiqat adalah para malaikat pencabut nyawa orang mukmin. Dicabutnya dengan nashkun. Kata nashkun itu adalah merupakan kata yang menunjukkan makna gampang, mudah, lolos, tidak ada hambatan. Maka orang-orang menyebut orang yang aktif, dynamic, orangnya dinamis, aktif. Wah, jadi nggak kaku, nggak sakit-sakitan. Itu orangnya nasyid. Hadza rajulun nasyid, ya, aktif. Kenapa? Karena mudah, easy going, mudah. Itu an-nashr. Dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikatnya. Selanjutnya, was-sabihati sabha, was-sabiqati sabqa. Apa artinya tadi was-sabihati sabha? Yang turun dari ini malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Malaikat itu mengarungi langit. Sabaha yasbahu itu asal maknanya adalah kalau di laut berenang, kalau di udara terbang, gitu. Jadi terbang di udara mengarungi langit. Ngapain? Turun dari
hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala menuju ke bumi dengan membawa banyak perintah. Karena memang mereka diberi amanah dengan amanah tertentu sesuai dengan divisi. Ada di antara malaikat yang merupakan divisi patroli siang dan malam. Ada shift malam dan ada shift siang. Yang shift siang berkumpul bersama manusia pada waktu sholat subuh, kemudian bertugas sampai sholat asar. Habis sholat asar, ya, ketika sholat asar berkumpul kembali dengan manusia dan berkumpul juga dengan malaikat shift malam. Kemudian melaporkan kepada Allah tentunya. Dari bumi terbang cepat. Dari langit membawa perintah. Sabihati sabah. Fasabiqati sabqa. Sabit artinya cepat. Ya. Susah untuk disusul. Saking cepatnya. High speed. Sabit. Fasabiqati sabqa. Fal mudabbirati amra. Lalu mengatur berbagai urusan. Berbagai urusan kita itu diurus oleh malaikat Allah Azza. Makanya manusia itu sebenarnya makhluk yang sangat diistimewakan oleh Allah Azza. Antum ini asistennya banyak. Banyak. Semiskin-miskinnya seorang manusia, banyak asistennya. Ada yang menjaga badannya, ada yang menjaga hartanya, ada yang menjaga umurnya, ada yang menjaga keturunannya, ada yang menjaga hartanya, ada yang menjaga imannya. Banyak banget. Itu kalau kita beriman, mukmin terhadap malaikat. Nyawa kita ini dijaga oleh malaikat. Maka ada orang tergiur ikut asuransi jiwa seraya. Pak, saya pernah diiming-iming itu. Herannya tuh ada ikhwannya ikut ngaji. Subhanallah. Habis ngaji dia nawarin produk. Ustaz, saya kerja di asuransi. Terus ayo Ustaz ikut asuransi saya. Oh, kamu mau nawarin saya masuk asuransi? Asuransi apa tuh? Asuransi jiwa. Emang apa untungnya kalau ikut asuransi? Ustaz, nanti kalau Ustaz meninggal dapat 10 juta Ustaz. Ya, ngeri-ngeri sedap nih orang. Mau dimarahin apa enggak dia? Ustaz boleh marah enggak? Ya. Ya apa begini ya diajarinnya marketingnya. Begini caranya ya. Subhanallah. Kalau saya mati terus dapat 10 juta buat siapa nih? Wah, Mang Iwan. Ayo, ya. Biasa aja. Yang menjaga nyawa kita sudah ada malaikat, tidak perlu jiwasraya. Apalagi dikorupsi jiwasrayanya. Habis lagi modal umatnya. Yang menjaga harta kita, menjaga nyawa kita. Orang pada takut corona lah. Corona itu ikhlas kalian mungkin 1% dari penyebab kematian. Tapi kematian itu sendiri nilainya 100%. Mati itu bi au bi ghairi corona anta tamun. With or without corona you will die. Dengan atau tanpa corona kita pasti mati. Maka matinya nilainya 100%. Kalau kita menghitung dengan teori probabilitas. Ya, teori probabilitas. Mungkin iya, mungkin tidak.
Kalau begini probabilitasnya, kemungkinannya 100%. Mati itu 100%, Mas. Tapi kalau corona mematikan, mungkin 1 atau 1, sekian persen. Kenapa yang ditakuti itu coronanya? Yang harusnya ditakuti adalah kalau kita mati, yang datang malaikat an-nazi'ah. Betul? Sekolah diliburkan, sholat berjamaah, masjid ditutup. Subhanallah. Ya, kita ini termasuk orang-orang yang berani sama corona ya. Datang talaman dikirim amin. Tawakal kepada Allah. Allah sudah titipkan untuk kita petugas untuk menjaga nyawa kita. Bahwa kita melakukan tindakan preventif, yes. Tindakan preventif, yes. Ya. Takut sama corona, no. Umat ini banyak dibuai, ditakut-takuti. Kerjaan makhluk yang kerjaannya itu suka nakut-nakuti itu syaitan. Ngiming-ngimingi dan nakut-nakuti itu kerjaannya syaitan. Kata Allah Azza wa Jalla, kerjaan syaitan itu diantaranya adalah ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Kalaupun mengiming-imingi, iming-iming berupa tipuan. Seperti tadi, Pak ikut asuransi, kalau ntar mati dapat 10 juta. Iming-iming yang membuat orang kayak merasa pede. Ntar kalau ikut asuransi jiwasraya, aman jiwa saya, aman nyawa saya. Mana ada begitu? Asuransi mobil, Oris. Emang siapa yang jaga mobil kita? Perusahaan asuransi itu? Gak ada perusahaan asuransi membuat sebuah perangkat misalnya, sehingga mobil kita gak akan kena tabrakan. Yang menjaga supaya itu gak tabrakan, attitude kita dalam nyetir, perilaku kita dalam nyetir. Kalau kita nyetirnya kayak supir angkot ya sama. Kalau supir angkot kan memang raja jalanan, ya. Tidak ada yang tahu kapan supir angkot berhenti dan kapan mulai berangkat kecuali Allah dan dia saja. Supir angkot. Kaget kita lagi santai, berhenti dia. Yang lebih membingungkan lagi adalah mama. Kalau mau bergerak, pusing kita. Ngasihnya sen kanan, taunya dia ke kiri. Rupanya dia ngasih sen kanan itu maknanya adalah silakan Pak, Bapak saja yang ke kanan. Jadi dia punya makna yang berbeda ketika ngeset. Al-mudabbirat amra. Ini malaikat. Al-mudabbirat, para manajer. Mudabbir itu manajer. Dabbara yudabbiru artinya memanage, yang ngatur, melakukan pengaturan. Kalau di sebuah kantor, ya, ada manajernya, manajer kantor, dia yang ngatur-ngatur. Ente office boy, ente yang jadi tukang masakin Indomie, ente yang tukang washing, apa tuh cuci-cuci, ya, ente ngerjain welding. Ya, kamu ruangannya di sana sekretaris. Kamu ruangannya di samping saya payroll, pegang duit. Begitu yang ngatur-ngatur. Betapa menunjukkan maha kuasanya Allah Azza wa Jalla. Makhluk besar dan gesit, sangat hebat, sangat patuh. Allah yang ngatur.
jumlah malaikat. Jumlah malaikat dengan demikian jauh lebih besar daripada jumlah manusia. Kalau kita punya organisasi atau punya sebuah pekerjaan, katakanlah kita punya perusahaan namanya PT garis lurus, mengatur perjalanan umroh dan haji. Yang diatur bisa 1.000 orang, tetapi yang ngatur paling segelintir orang. Lah ini yang diatur satu orang ini, yang diatur satu orang ini, yang ngurus badan, divisi kesehatan badan ini, untuk memantau suasana kolbunya, menjaga kolbunya, divisinya beda lagi, malaikatnya beda lagi. Yang tukang nulis, yang divisinya itu adalah penulisan amal, beda lagi, pakai sheet lagi. Coba, satu orang untuk ngurus satu orang ini, malaikatnya berjibun. Belum lagi punya harta, misalnya meninggal duluan, anak-anaknya yatim, katakanlah seperti ini. Hartanya ini akan tumbuh, bertambah, berkembang, atau menyusut. Ini ada penjaganya. Masih ingat cerita antara Nabi Musa AS dengan Khadir? Khadir merobohkan bangunan, kemudian membangunnya kembali. Bangunan tua dirobohkan, kemudian dibangun kembali. Nabi Musa heran, apa-apaan sih lo? Ini nggak ada upahnya, nggak ada apa kok, kita butuh bekal nih. Kamu bangun nih, nah, nggak terima aja tuh Musa. Ya jalan aja udah. Lagi lu cewek, berhenti jadi murid saya. Itu Khadir. Ternyata apa? Di bawah pondasinya itu ada harta seorang bapak yang sudah meninggal. Ini milik 2 orang anak yatim yang diharapkan ketika dia sudah dewasa, dia bisa mengelola rumah ini dan bisa mengambil harta orang tuanya yang telah tersimpan lama itu. Ini apa? Dijaga harta seorang soleh agar nanti anaknya bisa memanfaatkan. Ada yang jaga harta. Ini malaikat. Bagi yang masih membiasakan diri dengan penjagaan-penjagaan dari bangsa jin, ya, minta jin dari Gunung Kidul, minta jin dari Gunung Prangil, minta jin dari Sampah Bantar Gebang. Yang dari Sampah Bantar Gebang, dari ini, wah saya lagi hajat nih, mau pemilihan RW, jaga seluruh penjuru. Syirik kepada Allah. Tapi mintalah kepada Allah Azza wa Jalla untuk dijaga, dan kita jaga perintah dan larangan Allah. Kata Nabi SAW, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Bagaimana cara Allah menjaga kita? Allah punya banyak malaikat, diperintah oleh Allah. Para malaikat itu nggak akan pernah nolak diperintah Allah. Ini bal mudabbirati amra. Ini baru diri kita, terkait diri kita. Belum lagi pengaturan alam semesta. Hujan, kapan turun dan kapan berhenti, dan berapa turunnya, kapan jadwalnya, Allah yang tahu. Dan ada malaikat yang memegang amanah pekerjaan ini, divisi penurunan hujan.
Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada di zaman dulu orang saleh di suatu tempat, dia punya kebun. Di antara kebun-kebun yang banyak sekitar kebun orang, saat itu didengar ada suara dari langit, istihadiqata fulan, siramilah kebunnya si fulan. Maka awan bergeser, kemudian turun hujan lokal di kebunnya orang itu aja, yang lainnya kering. Ketika dikonfirmasi pada pemilik kebun tersebut, ditanya, saya dengar dari langit ada suara begini, Pak. Istihadiqata fulan, sirangi itu kebunnya si fulan. Ternyata kebun ente, Bang. Ada keistimewaan apa sih ente kok sampai dikhususkan kebun ente aja yang disiramin dari langit, yang lainnya tetap kering? Ini keren abis nih kebun ente nih, ada keistimewaan apa ente? Apa kata si punya kebun? Kata dia, rasanya sih amal saya biasa-biasa saja, saya bukan orang istimewa. Pikir-pikir apa ya, mungkin gini, saya sih punya kebiasaan begini ya, saya tuh kalau panen, saya bagi 3. Kalau panen, saya bagi 3 nih hasilnya. Yang sepertiga buat bekal saya sekeluarga konsumsi, makan. Sepertiganya lagi saya bagi kepada orang miskin di sekitar saya. Sepertiganya lagi untuk bibit, ntar saya nanam lagi. Oh gitu. Jadi ini permasalahan. Ya, kita tidak sedang fokus pada masalah sedekahnya, tapi intinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya tentara, para malaikat yang Allah amanahi pekerjaan-pekerjaan tertentu, dan itu terkait dengan kemaslahatan kita. Kalau orang mengerti tentang malaikat dan kita mengimani para malaikat Allah Azza wa Jalla, tambah yakin hidup ini tidak susah. Ternyata hidup ini tidak susah. Maka perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu. Kenapa? Gimana caranya? Allah punya banyak malaikat yang akan menjaga urusan-urusan kita. Ya, kita ini tidak perlu takut. Jalan sendirian dari rumah ke masjid aja, samping kiri ada kresek-kresek suara kelaras, takut balik lagi menjadi masjid. Ya, mau sholat berjamaah udah was-was duluan, aduh, salaman sama si bulan tukang dagang milor, mie telur, ya pasti ini habis pegang macam-macam. Kalau ketemu dia nih dalam corona, balik lagi nggak jadi sholat berjamaah, semua diwas-wasin, rasa takut gitu. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, Allah menjaga. Kalau memang udah waktunya, with or without corona, you will die. Dengan atau tanpa corona, kamu mati. Karena mati itu pasti. Probabilitasnya berapa? 100%. Bahkan bukan probably lagi, itu mesti. Tapi kalau corona, mungkin 1,sekian% sebagai penyebab. Lanjut. Yauma tarjukur rajifah tatba'uha radifah qulubul yawma idzi wadifah absaruha khashi'ah. Ayat-ayat ini dari ke-6 sampai ke-9. Ini suasana hati manusia pada saat terjadinya kiamat setelah tiupan yang pertama. Apa yang terjadi? Yauma tarjukur rajifah.
tatkala bumi bergoncang sekencang-kencangnya, ini sama dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Goncangan pertama ini diikuti selanjutnya pada fase selanjutnya tatba'uhar radifah, goncangan tiupan yang kedua. Suasana hati di masing-masing tiupan itu, baik tiupan pertama maupun tiupan kedua, qulubu yawma idzin wajib, hati rasa takut. Itu pasti, nilai probabilitasnya 100%. Itu pasti terjadi. Wasa'atu haqqun, kata Nabi alaihi wasallam. Kiamat itu pasti terjadi, maka nilai probabilitasnya berapa? 100%. Yang probabilitasnya itu entah tidak jelas, itu kita masuk surga atau neraka. Itu yang jadi masalah. Ini yang harus kita genjot sehingga probabilitasnya kita mendekati yakin masuknya surga. Ini yang harus kita usahakan. Kalau hatinya takut, antara hati dengan mata itu ada sambungan hubungan yang sangat erat. Kalau orang Indonesia bilang dari mata jatuh ke hati. Kalau ilmu akupunktur, mata itu merupakan jendela hati. Bagaimana hatimu, maka matamu akan menunjukkan sinyal-sinyal tertentu. Sekarang berkembang ada namanya iridologi. Ya, ada yang membuat pengobatan itu, dia melihat apa diagnosanya? Iris mata. Bagaimana levelnya? Bagaimana ininya? Bagaimana ininya dalamannya? Maka suasana hati yang sangat takut itu maka akan muncul dalam tampilan mata. Matanya gimana? Absaruha khashi'ah, tertunduk pandangannya, tidak berani lagi membelalakan mata. Sekarang orang-orang kafir menyombongkan diri, duit banyak, kekuasaan ada di tangan dia, berbagai peralatan untuk menghancurkan orang lain di tangan mereka. Matanya bisa terbelalak, dadanya bisa membusung, kepalanya bisa tegak, tapi nanti qulubu yawma idzin wajib, absaruha khashi'ah, tertunduk, bukan hanya malu tetapi takut. Kalau tertunduk cuma isin-isin aja, ya nggak seberapa. Nunduk kenapa? Isin, wah itu nggak seberapa. Kalau ini kan nunduk kenapa? Raisin tapi takut. Lanjut. Ayat berikutnya, yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. Yaqulun ini sebenarnya hampir tidak ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Apa maksudnya? Konteksnya ini berbeda. Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah aidza kunna 'idhaman nakhirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Sampai di situ. Perhatikan fase-fasenya. Ini hal yang berbeda. Kalau sudah bicara tafsir ini bukan urutan ayat lagi. Masalah fenomena yang berbeda. Ayat-ayat ini turun dijelaskan oleh Nabi alaihi wasallam kepada umatnya. Di antara orang Arab itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Ini fase Makkah. Fase Makkah itu yang dihadapi oleh Nabi hanyalah dua tipe manusia. Ada yang mukmin dan ada yang kafir. Kalau yang mukmin jelas tambah takut kepada Allah, tambah takut berdosa, tambah semangat untuk dapat surga mendengar ayat-ayat ini. Tapi yang kafir, orang-orang kafir yaqulu. Ini. Jadi ini komentarnya orang-orang kafir ketika mendengar tentang ayat-ayat kiamat. Karena dasarnya apa? Sejak amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Tentang fenomena besar yaitu kiamat.
Karena dalam paradigma orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy, oh tidak mungkin kiamat itu terjadi, itu cuma omong kosong belaka, itu kan cuma dongeng aja. In hiya illa asatirul awwalin, itu cuma dongeng aja. Jadi menganggap ancaman-ancaman yang ada dalam Al-Quran, berita tentang kiamat akan terjadi, itu mereka tidak percaya. Pangkal pembangkangan mereka dan ketidakpercayaan kepada Nabi adalah mereka intinya tidak percaya ada informasi bakal kiamat. Kehidupannya begini aja, waktunya habis ya sudah habis. Habis itu apa? Ya udah, tidak ada apa-apa setelah itu. Tidak ada tuntutan, tidak ada amal baik dibalas baik, amal buruk dibalas buruk. Maka selama di dunia ya pakai aji mumpung aja, mumpung masih hidup di dunia, ya apa aja antep selama memungkinkan. Bisa siapa yang kuat ya menghabisi yang kalah, kan gitu aja. Begitu aja pikirannya orang kafir. Nah, mendengar ayat-ayat ini, mereka berkomentar, "A'inna lamarduduna fil hafirah." Mana mungkin? Itu maksudnya. Mana mungkin? Jadi pertanyaan tetapi maknanya pengingkaran. Mana mungkin kita ini dibalikin lagi? Pada kehidupan semula. Aidza kunna 'idhaman nakhirah, mana mungkin bisa kita dikembalikan seperti ini lagi setelah kita menjadi tulang belulang yang berserakan? Mana mungkin? Ini komentarnya siapa? Orang-orang kafir. Qalu, mereka menyatakan, tilka idzan karratun khasiratun. Kalau memang iya terjadi begitu, berarti ini sebuah pengembalian yang rugi. Mereka menganggap bahwa Allah tuh kayak berinvestasi. Dianggapnya Allah berinvestasi. Jadi ini sudah pada habis nih ya, udah pada berserakan. Apa perlunya Allah kembalikan lagi gitu loh. Bahwa dunia ini dan kita ini diciptakan oleh Allah, mereka percaya. Orang-orang kafir itu kan percaya terhadap tauhid rububiyah. Masih ingat pelajaran tauhid? Kalau orang-orang kafir Quraisy itu ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah, dia bilang. Siapa yang menciptakan kita semua? Allah, katanya. Kalau memang begitu, kenapa kalian musyrik? Itu urusan lain. Selain Allah gak ada yang berpengaruh di dunia ini. Nah itu dia, syiriknya di situ. Mereka menganggap Allah ini berinvestasi. Kalau memang sudah hancur lebur, dihancurin, dibalikin lagi, apa kagak rugi itu investasi? Kan berarti nggak ada outcome, nggak ada hasil dong. Jadi ngapain dihancurin gitu? Kan rugi dong. Mereka menganalogikan dengan bisnis mereka, dengan kehidupan kita manusia. Kita bangun rumah misalnya, udah bagus-bagus gitu ya. Nah, kemudian kita hancurin sendiri, terus kita bangun lagi. Investasi apaan itu kan? Khasirah. Jadi mereka menilai Allah pasti rugi dong. Gak mungkin lah Allah mengambil jalan kerugian. Ya, gitu. Pakai analogi, pakai logika sebenarnya. Ya. Jadi ketika urusan keimanan disandarkan atas logika matematis, hancur. Karena masalah akidah tentang Allah tuh ya, fauqa kulli ma'lum. Ya. Fauqa kulli ma'lum. Di atas semua yang rasional. Beyond the reason. Jauh di atas level yang bisa diakalin oleh orang. La tudrikuhul absar. Tidak mungkin dijangkau oleh pandangan mata dan akal manusia. Baik. Fa innama hiya zajratu wahidah fa idahum bisahirah. Ini lain lagi nih. Beda lagi dengan tadi. Kalau tadi kan apa?
komentar orang-orang kafir. Ini kata Allah. Komentar tadi itu tidak bisa dinilai sebagai komen yang bermutu. Kenapa? Mereka menganalogikan dengan keadaan makhluk. Makhluk itu kalau membangun kemudian dia hancurin sendiri, habis itu dia bangun lagi, apa perlunya? Ya kan? Kata Allah, enteng itu mah ngancurin, cukup dengan satu kali hentakan, satu kali teriakan, zajrah. Zajrah itu artinya apa? Kalau misalnya kita menghalau orang, kita bentak, go! Satu kali hentakan itu tergerak semua. Jadi pun saya, jadilah jadi, hancurlah hancur. Cuma gitu doang. Apa ruginya? Bagi Allah kecil. Maka kalau dianalogikan dengan proses yang dimiliki, yang dimampu oleh manusia, dan tidak ada apa-apanya. Fa innama hiya zajratu wahidah. Kiamat itu terjadi hanya dengan satu kali bentakan. Bentakan yang dimaksud adalah tiupan trompet Israfil. Hancur, lebur, selesai. Enggak memerlukan sebuah energi untuk mengerjakan itu. Allah cuma cukup memerintah kepada Israfil, tiup sekali, dua, semua berantakan, terus nggak ada lagi bumi ini. Buminya ganti bumi lain, langitnya ganti langit lain. Fa'idahum bisahirah. Setelah itu juga dalam pandangan Allah sekilas, sekejap, kemudian seluruh makhluknya, seluruh hambanya, manusia dan jin, semuanya sudah berada di atas satu dataran yang sama. Sudah ngumpul. Sekali hentakan, sekali gebrakan, sekali tiupan, manusia sudah kumpul semua di atas dataran yang sama, padang mahsyar. Ayat berikutnya berbicara hal lain lagi. Ini kembali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, hal ataka. Apakah telah datang kepadamu? Mu-nya ini siapa? Muhammad. Artinya Allah berbicara kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hai Muhammad, hal ataka hadithu Musa? Apakah pernah kau dapat informasi tentang Musa? Ini cerita nih, mulai fase ini sampai ayat ke 26 itu cerita. Jadi surah ini ada selingan gitu. Allah habis bersumpah, diselingi apa? Komentar orang musyrikin Quraisy. Pindah lagi. Kemudian sekarang dari ayat ini, ayat keberapa? 15 sampai 26, Allah lagi bercerita tentang lika-liku dakwahnya Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun. Sekarang alihkan pikiran kita pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Mari kita menghayati ayat-ayat ini seakan-akan kita sekarang sedang berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang dikasih cerita oleh Allah Azza wa Jalla dan kita membaca cerita ini. Wahai Muhammad, hal ataka hadithu Musa? Pernahkah kau dengar cerita tentang Musa? Nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa.
yaitu tatkala Allah Rabbnya memanggilnya di sebuah lembah bernama Tuwa. Nama lembahnya apa? Tuwa. Di lembah tersebut Allah Azza wa Jalla memberi perintah kepada Musa, "Izhab ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah kau, aku mengutusmu menjadi rasulku, jadi utusanku untuk mendatangi Musa, mendatangi Fir'aun. Emang kenapa kok Fir'aun yang didatangi? Kenapa bukan Abu Lahab? Ya bukan zamannya, ya kan? Abu Lahab zaman Nabi Muhammad, Fir'aun zaman Musa. Iya, kalau misalnya kebalik, idhab, pergilah wahai Muhammad ila Fir'aun, ngawur. Ya, pergilah Muhammad kepada Fir'aun, bukan sejaman, tantangannya beda. Nabi Musa disuruh, diutus oleh Allah agar mendakwahi Fir'aun. Ini tantangan berat nih. Secara psikologis, Nabi kita Muhammad SAW yang menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab, yang tidak lebih parah daripada Fir'aun. Apa secara psikologis? Tantanganku lebih enteng loh ya. Gitu. Misalnya gini, antum berdakwah di daerah sini, yang antum hadapi adalah orang yang menolak antum ikut ngisi pengajian di masjid komplek. Kemudian setelah antum curhat begitu, anak kasih cerita, ya akhi, dulu anak memulai pembangunan pesantren itu, nyari dulu duitnya, beli, nyari orang untuk wakaf, nggak ada yang mau wakaf. Begitu sudah beli, 1 tahun nganggur aja tuh tanah karena nggak ada uang lagi. Setelah sekian bulan punya cuma 200 juta. Kita cut and fill karena kayak rimba itu, kayak hutan. Kita cut, kita bersihin lahannya, pohon-pohonnya, buah-buahnya kasih ke orang kampung. Ambil sana. Kami mau bersihkan lahannya. Udah gitu kita mulai pembangunan setahun berikutnya. Preman melulu isinya tuh kampung. Datang preman timur, datang preman barat bergantian. Punya tukang, dikit-dikit pulang, kagak betah. Kenapa? Dipalakin mulu. Suatu kali saya datang pulang ngaji, saya parkirkan mobil di tengah lapangan. Saya diringkas oleh para preman yang pakai baju hitam-hitam semua. Dan nanti ingat film apa namanya itu, Pendekar zaman dulu. Ya. Akhirnya kan mereka melingkar, saya siapkan kuda-kuda kan gitu. Begitu saya memperlihatkan kuda-kuda, mereka langsung lari. Tapi saya kejar, saya panggil pimpinannya. Sini kamu. Ada apa? Ini Pak Ustaz mau nawarin proyek training tangga katanya. Training tangga apaan? Orang masih tanah aja Pak, ditawarinnya training tangga. Ngaco kan? Karena dia takut, dia cari-cari alasan. Yang ditunjukin gambar training tangga. Kagak nyambung aja pokoknya, ini Jaka Jembung main internet pasti. Artinya kagak nyambungnya gitu kan. Kalau Jaka Jembung main internet, kan belum ada zaman Jaka Jembung. Nah ini Nabi alaihi salatu wassalam dikasih cerita oleh Allah Azza wa Jalla. Hal ataka hadits Musa? Nabi itu berhadapan dengan Abu Lahab, Abu Jahal, para pembangkang, orang yang memusuhi beliau di dalam dakwahnya. Hati manusia itu, ya manusia sedih, ngenes hati Nabi itu. Aku ini punya salah apa kepada kalian? Kenapa kalian tidak percaya? Dulu waktu saya belum dapat
kerasulan, belum diutus sebagai rasul oleh Allah Azza wa Jalla, kalian ini percaya apapun yang kukatakan, kalian pasti percaya. Kok sekarang kalian menjadi tidak percaya kepada aku? Ngenes atau berat? Ngenes. Coba misalnya Mas Iwan, Kang Iwan, Mang Iwan, sebagai bos bisnis di luar gitu kan, dipercaya banyak orang. Wah, pokoknya kalau di luar Mang Iwan sedap, mantap gitu kan, orangnya baik hati. Kita beli 1 dapat 3 misalnya. Bayar 1 beli dapat 3 misalnya. Orang senang kan? Omongannya bisa dipercaya, ini tidak pakai tidak pakai borak dan sebagainya. Benar ternyata orang percaya. Begitu dagangan tutup, Mang Iwan beralih, ayo nama hati jadi ustaz. Begitu jadi ustaz, orang-orang pada gak percaya, kan ngenes. Dulu mau pada percaya banget gitu kan, sekarang gak dipercaya. Sedih nanti itu. Ibarat kata begitu, tenang aja Muhammad. Allah itu mengelus Nabi, menyapa Nabi dengan memberi cerita. Nabi lelah, sedih menghadapi umat yang membangkang. Tenang-tenangin gitu. Jadi hal-hal ini pada ayat berapa tadi? 26 tuh. Ini Allah kasih cerita tenangin Nabi yang lagi galau. Cerita tentang Musa. Dia itu diutus oleh Rabbnya pada waktu di sebuah lembah bernama Tua untuk ngadepin siapa? Ngadepin Fir'aun. Bahasa gampangnya, yang kamu hadapi sekarang itu kan Abu Lahab, Abu Jahal, nggak seberapa dibanding Fir'aun mah gitu. Lanjut. Faqul hal laka ila an tazakka. Perintah Allah kepada Nabi Musa. Kata Allah, katakan kepada Fir'aun, maukah engkau memperbaiki diri sehingga engkau tersucikan? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan maukah engkau aku berikan petunjuk supaya engkau dekat dengan Rabbmu dan memiliki rasa takut kepada Allah. Fa'arahul ayatal kubra. Maka Allah tunjukkan kepada Musa al-ayatal kubra, tanda besar. Apa tanda besar? Mukjizat. Apa itu mukjizatnya? Kata Allah Azza wa Jalla, usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda min ghairi su'in. Coba kau masukkan, Musa, masukkan tanganmu ke kantongmu. Keluarkan lagi sekarang. Weh, bersinar tangannya. Ini mukjizat. Ya. Kemudian kata Allah, al-ayatul kubra juga, ini mukjizat. Kata Allah Azza wa Jalla, alqi ma fi yaminika ya Musa. Lemparkan coba tongkatmu yang ada di tangan kananmu tuh. Dilemparkan. Ada yang keluar? Ular besar. Wih, sampai takut gitu Musa. Apa kata Allah? Qulna la takhaf, sana'iduha siratahal ula. Musa, kamu gak usah takut. Aku akan kembalikan pada kondisi semula. Yang semula tongkat, jadi tongkat lagi gitu maksudnya. Itu artinya apa? Tenang aja Muhammad. Kalau mereka macam-macam, aku kasih juga kau seperti halnya aku pernah kasih kepada Musa. Aku akan kasih kepadamu mukjizat yang membuat mereka akan speechless, nggak bisa bicara, nggak bisa jawab, tidak mampu untuk melawan. Begitu. Banyak mukjizat Nabi alaihi wasallam. Ada di antaranya mereka nantangin, Muhammad, kalau memang ente ini benar utusan dari Allah, buktikan.
Kalau nabi-nabi sebelumnya punya mukjizat, coba kita punya mukjizat apa? Nih, jawab tantangan ini. Belah ke bulan. Beneran oleh Nabi dibelah bulannya. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar bulan terbelahlah bulan. Nanti kita pelajari pada surah Al-Insyiqaq. Bukan, di surah Al-Qamar, maaf. Ya. Apa awalnya? Ada wansyaqqal qamar. Wansyaqqal qamar, dan bulan pun terbelah. Itu adalah salah satu mukjizat Nabi SAW. Tapi memang setiap era kan berbeda, kondisi sosialnya berbeda. Di zaman Nabi Musa alaihissalam itu zaman di mana sihir itu merajai, sampai ahli sihir itu merupakan konsultan. Konsultan raja Fir'aun itu adalah tukang sihir. Dianggap ahli agama kalau orang itu bisa tak lipat, itu keluar burung gitu. Itu zamannya Nabi Sulaiman, ya. Jadi sangat dekat alamnya dengan alam mistis. Tapi kalau zaman Nabi Muhammad SAW, zamannya zaman keilmuan, retorika, maka senjatanya adalah Al-Quran. Dan orang-orang Arab ahli bahasa, ahli sastra. Begitu disodorin Al-Quran, terperanjat, nggak bisa kita melawan ini. Ada yang pura-pura bisa, belagak bisa, ya. Musailamah Al-Kadzdzab, si pendusta, ngaku-ngaku sebagai nabi. Bang Muhammad dapat wahyu, ayah juga dapat tuh. Pengen tahu ayat yang turun pada ayat? Nih, karena ada surat Al-Fil kan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia keluarin juga edisi terbaru nih Al-Fil katanya. Al-Fil mal-fil wa ma adraka mal-fil. Al-fil lahu khurtumun tawil. Ayat syaitan. Ya, ayat Musailamah Al-Kadzdzab. Dia bubar sendiri, dia karang sendiri. Apa katanya? Al-fil gajah. Mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil. Tahukah kamu apa itu gajah? Al-fil lahu khurtumun tawil. Gajah itu punya belalai panjang. Apa kata temannya yang sama-sama sesat? Yang sama-sama sesat saja bilang apa? Mendengar karya lo, gue jadi beriman kepada Muhammad. Gue nggak loyal lagi sama lo. Sekarang gue tahu kalau lo yang pendusta, Muhammad yang benar. Gitu. Karena mereka ahli bahasa, tahu bobot sebuah sastra. Kembali kepada cerita Nabi Musa alaihissalam. Fa'arahul ayat al-kubra, ini adalah pembuktian kebenaran risalah Nabi Musa alaihissalam di hadapan Fir'aun. Fakadzdzaba wa 'asha. Ini sikap mad'u, sikap orang yang didakwahi. Itu rata-rata sama aja, mulai dari zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Lut, dan nabi-nabi yang lain. Intinya di sini, fakadzdzaba wa 'asha. Pertama kadzdzaba, mendustakan, tidak percaya, tidak meyakini, tidak menerima. Tidak yakin aneh. Nanti ngomong apalah, ngaku-ngaku Rasulullah. Orang kayak ente ini tidak pantas jadi Rasulullah. Itu kata Abu Lahab. Mas, ane di paman ente, ane orang kaya, tokoh masyarakat sini. Ente siapa? Lahir yatim, kagak
kagak punya harta, miskin, anak baru kemarin, lu bilang lu nabi. Mana ada nabi kayak ente? Kan ngenekin banget ya omongan kayak gitu. Coba kalau seandainya Abu Lahab orang Betawi, mungkin ngomongnya kayak gitu kali ya. Yang pantas jadi nabi dan Rasulullah itu aneh, kaya raya kan gitu. Kaya raya nih bukti bahwa Allah milih aneh, bukti bahwasanya ajaran yang kumiliki ini benar. Kalau seandainya ajaranmu ini benar, kan ente dekat sama Allah, pasti dong dikasih apa yang ente mau. Kekayaan apa itu? Ini pola pikir materialistis. Yang seperti ini kadzdzaba, mendustakan, tidak mempercayai. Intinya tidak percaya. Satu. Wa'ata, setelah tidak percaya tentunya tidak taat. Asa itu maksiat. Bermaksiat artinya tidak taat. Inti daripada perilaku atau hakikat orang kafir adalah kadzdzaba wa asa. Siapapun mereka itu, intinya adalah kadzdzaba wa asa. Tidak percaya, kemudian tidak taat. Ada nggak orang yang percaya tapi tidak taat? Ada. Itu muslim ahli maksiat. Percaya neraka ada? Percaya. Sholat nggak kamu? Sholat. Jangan maksiat. Kalau yang itu ntar dulu, itu masih doyan. Nah ini muslim STMJ. Muslim ya model-model STMJ, sholat terus, maksiat juga jalan. Percanten, percados. Emang percaya kepada Allah, percaya ada malaikat, percaya hari akhirat, percaya. Tapi disuruh menghentikan maksiat juga berat gitu. Memang ada begitu. Itu namanya mukmin naqisul iman, mukmin yang imannya kurang. Nah, sekarang ada nggak orang yang taat tapi tidak percaya? Ada nggak? Ada juga. Itu namanya mukmin munafik. Dalam hatinya sebenarnya dia tidak percaya, tetapi dia pura-pura aja, jadi ikut-ikutan. Waktunya sholat berjamaah ikut, gitu ya, Jumatan ikut Jumatan ya. Minimalnya itu dia akan hadir di tengah-tengah orang Islam dalam setahun 4 rakaat di lapangan. Idul Fitri dan Idul Adha itu minimal. Dia bilang, setor muka lah, biar tetap dapat label ini orang Islam. Kemudian fakadzdzaba wa asa, intinya Firaun dikasih tahu oleh Allah, ditunjukkan mukjizat-mukjizat, tetap tidak percaya dan membangkang, enggak mau beriman kepada Musa. Tsumma adbara yas'a, kemudian berpaling dari Musa, artinya sudah berpisah dari Musa, majelisnya sudah usai, malah bikin makar. Yas'a, yas'a di sini apa? Berusaha. Berusaha ngapain? Fahasyara fanada. Usahanya adalah ngumpulin. Apa yang dikumpulin? Semua perangkat yang dia punya, dia kumpulin. Terutama adalah perangkat ahli sihir. Ini andalan. Dan kasih janji kepada ahli sihir itu, kalian akan menjadi orang-orang spesial, VIP. Kasih mungkin eselon 1 lah semuanya tuh.
ahli sihir nih, kalau kalian menang ngadepin Musa. Tapi ini secara psikologis sebenarnya maknanya apa? Fir'aun ini sudah takut sebenarnya. Fir'aun ini udah ketar-ketir. Kenapa? Musa sorangan wae. Nu iya tukang sihir dibawa ke budak. Satu-satunya. Udah gitu udah jatuh istilahnya ketiban tangga. Ketiban tangganya apa? Dia ejek-ejek mulu oleh orang-orang kafir. Muhammad Abtar. Apa Muhammad Abtar? Terputus sudah, tidak ada silsilah keturunan yang melanjutkan dia. Muhammad Al-Abtar, Muhammad Al-Abtar. Turun surah Al-Kautsar. Di surah Al-Kautsar itu ada penghibur lara. Lagi jatuh ke diwan tangga, dielus lagi oleh Allah Azza wa Jalla, disapa, ditenangkan, diobati kegalauannya, disemangati lagi gitu. Surah Ad-Duha juga begitu. Ad-Duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dikiranya apa? Nabi itu lama enggak dapat wahyu. Apa kata orang Arab? Muhammad udah ditinggalin sama Rabbnya, udah gak dipeduliin lagi, dicuekin tuh sama Allah katanya. Tuh buktinya kagak ada lagi ayat-ayat yang turun. Itu kan baru kemarin aja itu. Al-Mudaththir itu kan ya baru segitu aja, udah habis itu mau udah expired sudah, gitu kan? Sakit kan? Iya, kalau aneh ini ditinggalin oleh Allah kata kelongsorannya gitu kan. Turun surah Ad-Duha, ngadem-ngademin Nabi. Banyak surah-surah itu ngadem-ngademin Nabi. Nah kita juga yang berdakwah di masyarakat itu memang dari waktu ke waktu kita perlu merefresh dengan berita surga, direfresh dengan berita tentang neraka, direfresh dengan cerita-cerita ketika Nabi berdakwah tantangannya begini, dan Nabi juga direfresh oleh Allah dengan cerita tentang Nabi Musa alaihissalam begitu. Makanya antum bisa saling menguatkan dengan manhaj yang seperti ini. Ya, sekarang sudah dengar tentang Nabi Musa. Nabi aja terobati, masa Pak Indra nggak terobati? Ya, tantangan nih bagaimana beli tanah 6.000 meter bisa bikin sekolah, ya biar teman-teman di sini punya sekolah yang isinya pelajarannya sunnah gitu kan? Bagi Allah mah kecil gini, ya. Inna fi dzalika la'ibrah. Sesungguhnya dalam cerita tersebut terdapat pelajaran ibrah liman yakhsha, bagi orang yang takut kepada Allah, takut kepada akhirat, takut kepada neraka. Cukup dulu lah sampai di situ. Kita lanjutkan insyaallah pada tayangan berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah jam 11. Dipersilakan bertanya. Tinggal satu pertemuan lagi bulan depan, insyaallah kita selesaikan An-Nazi'at. Silakan yang ingin bertanya. Nah, berkaitan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan musibah corona, Ustaz. Bagaimana kita mengaplikasikan hadis Nabi tentang bahwa ketika ada wabah di suatu kaum, maka yang di kaum itu tidak boleh keluar dan yang di luar kaum itu tidak boleh masuk. Untuk kondisi di Indonesia, kapan hadis itu bisa diaplikasikan? Apakah sekarang juga, dan sampai kapanpun selama masih hidup harus diaplikasikan.
orang Cina jangan boleh ada yang masuk sini. Seperti tindakan preventif yang dilakukan oleh Saudi dan negara-negara lain sudah diakui. Maka kita mendorong, memberikan dukungan kepada pemerintah untuk apa? Untuk tegar bisa menahan, menutup, lock border, perbatasan negeri ini di lock, jangan sampai masuk orang-orang yang berpotensi untuk membawakan virus ke dalam. Apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah meredaksikan itu. Ya. Begitu juga di daerah kita masing-masing, terutama di Bekasi. Ini kepada pemerintah, kepada Kabupaten Bekasi tentunya, bagaimana bisa mengisolasi secara khusus orang-orang yang memang berasal dari negeri Wuhan, negeri yang melemahkan. Itu sudah dilakukan. Dan kita orang-orang Indonesia ini juga dihukumi sama oleh orang Saudi. Makanya kita baru buka travel sudah langsung libur. Subhanallah. Ujian dalam usaha, antaranya itu tawakal Allah. Allah memberi ujian, pasti Allah sudah tahu kadar dan kemampuan kita, dan pasti Allah memberikan hikmah. Cuma yang sangat disayangkan adalah kalau isu sampai masjid ditutup, sholat jamaah itu dilarang, sholat Jumat tidak boleh lagi. Ini sebuah tafsiran yang lewat batas menurut saya. Kalau mereka berdalilkan para ulama Saudi, penggunaan dalil yang salah. Dalilnya benar. Kalau dalilnya itu para ulama berfatwa, fatwanya jelas kok. Dalam kondisi seperti ini, di mana dikhawatirkan terjadi penularan, maka kaum muslimin mendapatkan rukhsah untuk tidak sholat Jumat dan berjamaah. Mendapatkan rukhsah. Poin kedua, bagi yang ternyata memang sedang sakit dan dikhawatirkan dia menularkan orang lain, maka dia tidak boleh. Nah, itu dua hal yang berbeda antara rukhsah dengan tidak boleh. Rukhsah untuk tidak sholat Jumat dan berjamaah tidak sama dengan dilarang, karena asalnya wajib sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat di masjid itu asalnya wajib. Dengan kondisi seperti ini turun derajat perintah itu menjadi tidak wajib. Tidak wajib sama dengan tidak sama dengan dilarang. Kita kumpul di sini tidak dilarang. Seandainya kita libur ngajinya, bagaimana Ustaz? Boleh. Nah, pemerintah Pemprov DKI misalnya, dia meliburkan berapa? 2 pekan misalnya. Tapi kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan metode homeschooling atau jarak jauh misalnya. Ini kan salah satu solusi. Tidak ada masalah. Jadi sudah dilaksanakan. Kita nggak usah pusing. Sudah ada aparatnya yang melakukan. Ya, pertanyaan lain. Kalau di kajian di zaman Rasulullah, antara wanita dan ikhwan itu tidak diberikan hijab gitu kan, atau
benar. Mereka tuh kan sudah berhijab. Maksudnya pembatas tuh. Iya, memang begitu. Sekarang ini kan permasalahannya, ulama kita kenapa menghijabi? Karena kebanyakan manusia tidak berhijab. Kalau di zaman Nabi mereka sudah berhijab secara asal, kan perintahnya hijab, bukan hijab dalam makna hordeng kan? Mereka sendiri sudah berhijab. Itu bahwa mereka sudah berhijab, kemudian ada lagi hordeng tengah-tengah pembatas antara wanita dan pria, lebih baik lagi itu, sehingga mereka di belakang sana bisa buka. Akan pengap juga, apalagi wilayah tropis. Pertanyaan lain? Nah, Berkaitan dengan ayat 1 sampai 5 kan, itu kan yang disebutkan mengenai dicabutnya nyawa orang-orang kafir, ya, itu dengan keras, dipaksa. Nah, ini kaidah orang kafir di sini tidak disebutkan dengan orang-orang munafik. Apakah sama dengan seperti itu ataukah dengan antara keduanya? Keras ini. Di sini pencabutan nyawa kan hanya dua. Tapi klasifikasi manusia dalam mutualitas keimanannya ada 3 kelompok. Di manakah posisi munafik dalam ini? Orang-orang munafik yang memang kemunafikan besar, yaitu dari kalbunya seperti yang tergambar dalam kemunafikan di zaman Nabi, mereka golongan kafir. Golongannya golongan kafir. Adapun munafik dalam makna munafik kecil, yaitu perilakunya. Ya, model STMJ itu yang saya katakan tadi, itu munafik kecil tadi, artinya perilakunya itu. Tapi hatinya percaya, yakin. Dia takut kepada neraka, takut. Tapi dorongan syahwat untuk tetap melakukan maksiat itu lebih kuat. Karena apa? Imannya kuat. Kadar imannya lebih kecil, lebih minim dibandingkan dengan kadar hasrat hawa nafsu. Itu, tapi dia mukmin naqisul iman, bukan munafik kemunafikan besar. Kalau yang ini berarti masuknya ke golongan mukmin. Tentunya mukmin berlevel-level dan kafir juga ada level-level. Yang lain? Tidak ada lagi yang bertanya? Saya segera pamit. Bagaimana dengan orang mukmin yang ahli maksiat? Apakah pencabutannya nanti dengan keras atau bagaimana? Itu yang saya katakan tadi. Mari kita buat anak tangga. Ya. Kafir. Khalis. Kafir murni. Artinya dia sebenarnya tidak percaya. Dia tidak yakin. Tapi apa? Dia mendekat kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena orang Islam lagi punya kekuasaan. Orang Islam yang berpengaruh. Sekedar untuk bisa memaintenance kepentingan bisnisnya, maka dia mendekat. Seperti zaman Nabi. Nabi begitu sangat karismatis, menguasai Madinah. Orang kafir suaranya melepos di Madinah. Tidak punya. Orang kafir di antara orang Yahudi dan Nasrani tidak punya gigi kan? Maka orang-orang munafik di Madinah sepertinya mendekat kepada Nabi. Sholat berjamaah itu dites dengan sholat berjamaah alas-alasan. Kalau maghrib mendatang, tapi kalau udah isya subuh
hilang. Kenapa? Nggak ada listrik kan dulu, jadi nggak kelihatan. Kalau udah malam semakin nggak kelihatan. Nggak kelihatannya ini, gitu. Tapi kalau maghrib kan masih remang-remang gitu. Kelihatan, simbulan ada kan. Ini kemunafikan besarnya dari hatinya. Intinya dia hatinya tidak yakin, tidak percaya kepada Islam. Yang ini munafik kecil. Indikatornya apa? Yaitu yang ngaku beriman, tapi dia maksiat masih jalan. Seperti yang aku pertanyakan tadi. Dia mukmin, dia mukmin. Memang orang munafik itu ada sisi iman. Sisi imannya apa? Amal. Karena iman itu kan terdiri dari keyakinan dalam kalbu, perkataan, lisan, dan perbuatan, amal. Orang munafik kemunafikan besar dari sisi amal dia mengamalkan Islam, tapi kekurangan besarnya adalah kalbu, yang dari dalam hatinya itu dia tidak mengimani. Hangus makanya, maka mereka bersama level ini. Maka dalam Al-Quran Al-Karim, innal kafirina wal munafiqina, disatukan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, semuanya di neraka. Sama, walaupun secara zahirnya dia ikut sholat. Sementara yang ini, yang munafik kecil ini, dia beriman, dari hatinya itu dia yakin neraka itu ya benar, bahwa ada neraka, bahwasanya ada surga. Tapi ya mungkin karena kurang ilmu, kemudian sering melalaikan, akhirnya Allah jadikan dia itu berat untuk mengamalkan. Dia mukmin, kesul iman, mukmin yang volume imannya ini. Alhamdulillah, kalau kita ternyata yang di sini. Tapi setidaknya yang di sini nih tidak disatukan dengan ini. Kita disatukannya sama yang Allah. Ini mukmin, ya. Kita lihat dari sisi apa? Dari sisi hatinya, lisannya, amal perbuatannya. Amalnya soleh, lisannya baik omongannya, hatinya iman full. Manifestasinya nanti ketika orang seperti ini diajak sedekah, siap. Diajak jihad, ayo. Diajak berjuang, memperjuangkan Islam dan kaum muslimin, ayo. Ini modelnya di sini. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum. Nah, kita ini yang di sini, naudzubillah. Kalau kemudian ya namanya volume ya ini disebut kurang, ya kan? Ini juga kurang, nggak full gitu loh. Nah, cuma kurangnya kita ini sampai mana ini? Kalau lebih banyak ngawurnya, ya kan semakin kurang. Ngaji sebulan sekali, maksiat tiap malam. Misalnya, sedekah, sholat sunnah, suruh nyumbang, wakaf, bangun masjid, Tapi kalau diajak, ayo gimana family gathering di Bali, ayo, gitu. Ada orang seperti itu, tidak sedikit. Kita posisi mana? Silakan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sendiri, kita hisab diri kita masing-masing sebelum datang hari penghisaban, kita dihisab nanti. Sekarang ini saatnya kita beramal dan belum ada hisab. Nanti hanya hisab, tidak ada lagi kesempatan amal.
Ya. Tapi paling tidak begini, selama kita di dunia ini cobalah miliki mesin penghasil pahala yang bisa terus beroperasi walaupun kitanya udah mati. Mau? Ya, ibarat orang pensiun sudah stroke, sudah apa gitu, tapi kok duitnya ngalir terus, bisa nggak begitu? Bisa. Semasa dia bekerja, dia siapkan bikin toko sana, bikin rumah makan sana, bikin usaha ini, pengemukan sapi dan sebagainya. Orang yang ngerjain mah, orang dapat gaji, nah kita dapat sisa hasil usahanya. Ngalir wae gitu lah. Udah stroke, udah di atas kursi roda apa, nggak bisa ngerjain sana sini. Tapi ATM-nya tiap hari nambah terus. Bisa kan begitu? Hidup kita di dunia dan di akhirat pun bisa begitu. Mau. Ini tawaran dan tidak ada paksaan. Kalau mau, ada 3 jenis mesinnya, ya. Dan 3 mesin ini tidak diproduksi oleh Toshiba, Hitachi, Suzuki, apapun yang seperti itu. 3 mesin penghasil pahala yang akan terus mengalir meskipun kitanya udah mati, sehingga ATM pahala kita itu terus bertambah saldonya. Pertama, sedekah jariyah. Apa yang dimaksud sedekah jariyah? Wakaf. Coba usahakan kumpulkan harta yang minimal kita bisa wakaf. Ini ada berapa orang? Ada 30 orang anggota kita? Kira-kira begitu, kurang lebih 30 orang. Kita buka kesempatan wakaf, Taira. Pilih saja. Entah kapan tercapainya, yang jelas slotnya udah disiapin dulu. Bila perlu tambah, jamaahnya tambah 50 orang, 100 orang, masing-masing 1 orang dikasih slot 10 meter persegi. Tidak harus dalam 1 bulan selesai. Nih, antum anak kasih slot 10 meter persegi, 100 orang kali 10 berapa? 1000 meter persegi. Bikin masjid, bikin TK Al-Quran, bikin rumah tahfidz di situ, bla 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 bla. Pokoknya ini amal soleh, amal jamaah, ta'awun gitu, kerja sama kita. Ada yang lebih mampu lagi, Ustaz, dari saya 200 meter, Masya Allah, alhamdulillah. Ayo. Yang lainnya, Ustaz, saya 500 meter. Ustaz, kalau 1000 meter semuanya dari saya. Slot yang lain tetap dikasih. Misalnya ada yang masih sangat lemah hasratnya, imannya, saya baru mau belajar beramal nih, saya kasih slot 5 meter saja. Ada lagi yang lebih minim lagi, Ustaz, saya pengen nyicipin kayak apa sih saya bisa punya wakaf gitu kan, 1 meter persegi aja boleh. Berarti lebih kecil dong daripada kuburan ente, enggak masalah. Kuburannya aja enggak 1 meter persegi, ya kan? Coba ukur kuburan orang itu berapa? 2 kali 1 meter, ya minimal 2 kali 1 meter. Dia udah 2 meter persegi itu aja. Misalnya gitu. Berapa? Tidak apa-apa, tidak harus lunas 1 bulan. Selama 1 tahun baru saya bisa lunas slot 10 meter persegi. Per meter perseginya 300.000 misalnya. Selama 1 tahun punya wakaf 10 meter persegi. Ketika ini jadi,
masjidnya apa, terus orang sholat berjamaah di situ, ngaji di situ, apa di situ, masya Allah, gegap gempita orang beramal. Apa yang terjadi? Dia meninggal. Ini wakaf kepada umat. Terus kealiran pahalanya. Meskipun dia sudah mati. Namanya orang udah mati itu tidak bisa lagi berinfak, tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi sholat Jumat, tidak bisa lagi puasa, tidak ada juga. Itu mesin pahala, mesin penghasil atau produksi pahala yang menjadi pasif income, kita dan terus beroperasi. Setiap orang yang memanfaatkan tempat tersebut ampun terus kealiran. Satu. Boleh nggak Ustaz punya mesin yang kedua? Boleh. Ya, boleh. Apalagi itu Ustaz, mesin ATM pahala yang kedua, mesin penghasil pahala yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan. Aduh, kan saya mah cuma ngaji-ngaji pekanan begini aja Ustaz. Jangan remehkan diri. Kata Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Wah, ini mah bukan seayat lagi. Udah 2 surat. Engkenya aja pada bergedeg baik, diem aja, nggak dakwah. Coba pulang dari sini nih, langsung praktek depan istri tercinta. Anak-anak, misalnya antum punya anak 3 di meja makan, 3 ngariung bareng, yang 1 istri, satu lagi antum di situ, majelis berlima. Tadi ayah ngaji. Temanya adalah dahsyatnya makan udah selesai ceritanya tuh, atau makanannya belum jadi lagi dipesan lewat Gojek misalnya, GoFood. Sambil menunggu GoFood datang, ayah mau belajar ceramah kayak Ustaz tadi. Kalau Pak Ustaz mah 2 jam, ayah mah 20 menit saja ya. Wah, udah hebat ya gitu, 20 menit ya. Lama-lama mah jadi Ustaz juga nih, ayah mulai gitu. Tadi itu yang dibahas totalnya mah ada 15 ayat. Alhamdulillah. Tidak terlalu detail tapi intinya masuk. Begitu caranya. Nanti kalau sudah biasa dengan anak dan istri, lama-kelamaan kumpul, family gathering, sama ipar-ipar, keluarga-keluarga ipar, dan mertua. Ustaz Rahmat Kartolo Widodo Atmojo Mangan Soto Surabaya Batu Nejo Juro. Jadi Ustaz sekarang gitu kan, di hadapan seluruh ipar-ipar, ponakan-ponakan bisa menyampaikan ilmu itu. Ketika dipelajari kemudian disampaikan, dipelajari, diamalkan, ini akan menjadi apa? Kekuatan pada ilmu itu sendiri. Tapi sekarang antum ngaji, nyampe rumah udah capek, bilang ke istrinya, "Mah, makan siang ya." Habis itu ngorok ngantuk belakang, dalam asar masuk pabrik, kerja lagi sampai malam. Besok pagi datang ke rumah udah capek, tidur lagi. Siang main bola dikit, di sana sini ya. Udah tuh lupa tuh. Ditanya lagi sepekan berikutnya, pelajaran kita kemarin tentang apa? Ini malaikat itu ada yang tugasnya
apa aja ini. Ya. Lupa, maka perlu diulang, disampaikan, diamalkan. Insya Allah ilmu menjadi kuat. Akhirnya apa? Antum meninggal, anak antum memanfaatkan ilmu yang antum sampaikan. Dia mengajarkannya kembali kepada anaknya lagi. Ini mesin penghasil pahala antum yang sudah meninggal. Ini mengalir terus pahalanya. Yang ketiga apa? Awaladin salihin yad'unahu. Punya anak saleh. Manfaatkan. Kalau bisa mah jangan pelit lah bikin anak tuh. Apalagi yang sudah jadi karyawan tetap di perusahaan, mesti awet baik gitu. Ya, kok belum nikah juga, miskin orang itu. Bakal nyesel, yakin nyesel. Saya punya temen tuh banyak dari pesantren dulu. Umumnya yang teman-teman saya dari pesantren tuh mereka baru nikah tuh kisaran umur 30. Saya umur 21. Ketemu dalam sebuah perhelatan, saling tanya kan, anaknya berapa? Yang ini baru 2, yang ini baru 3. Ente saya berapa saya? 9. Oh, wah, bang, istrinya berapa? Ditanya istri. Bojoe siji anaknya songo, wali songo. Wah, enak itu. Kalau anaknya banyak itu Mas ya, bisa berharap kita. Yang satu perempuan nih semoga saja kayak Aisyah gitu. Yang satunya lagi kayak Khadijah gitu ya. Anak perempuan yang satunya lagi nih bandel gitu. Ya mungkin ini istilah kalau mah ada yang netesnya bungker gitu, nggak netes gitu. Ini nggak jadi, ini produk gagal kan. Mungkin aja dari 9 anak itu 1 gagal gitu kan. Ya ini bakatnya ini dagang baik gitu kan, urusan duit melulu gitu. Ngajarin Al-Quran nggak bisa, bahasa Arab Raisa padahal anak kiai. Ya mungkin aja. Nah, ada lagi anak laki-laki yang satu ini mainan melulu, mulai dari mainan apa tuh namanya Lego sampai bikin roket-roketan apa segala macam. Lama-lama jadi apa itu namanya pilot misalnya. Wah, di pilot. Ya, kerjaannya gitu melulu, terbang melulu. Ya, sana sini pergaulan internasional, modern, kosmopolitan gitu. Lupa sholat, lupa ini. Mungkinkah itu? Mungkin. Dari 9 anak itu 1 bunker. Orang atas, orang dari anak. Ya, mungkin juga. Tapi kan bisa berharap karena anak laki-laki 5 misalnya. Anak laki-laki 5. Yang 1 gagal. Yang 4 ini yang 1 kayak Imam Hanafi, yang 1 kayak Imam Malik, yang 3 kayak Imam Syafi'i, yang 4 kayak Imam Ahmad bin Hanbal. Wih, keren abis. Yuk, akhirnya dari 9 itu misalnya yang jadi 7. Sing bener loro. Berarti mesin pahala antum ada 7 tuh. Apa yang ini mendoakan masing-masing anak, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampai di akhirat itu kata Nabi alaihi wasallam, ini cerita fakta bakal terjadi. Siapa makhluk sana yang mengganggu? Berarti gangguan bukan di telinga Anda. Selasa Patengger. Ada orang yang merasa dia tidak banyak amal soleh di dunia, tapi ketika di akhirat, ya sudah. Ketika di akhirat, masya Allah, banyak banget pahala dia. Nggak nyangka dia. Ini semua dari mana ya Allah? Rasa-rasa aku dulu di dunia tidak punya amal sebanyak ini. Mawas diri dia, malu dia. Ini dari mana ya?
min istighfari waladika lak. Ini karena banyaknya istighfar yang dilantunkan oleh putramu untukmu. Allahu Akbar. Makanya punya anak itu yang kira-kira bisa jadi apa? Mesin ATM pahala kita gitu. Jangan cuma dibangga-banggakan, anak mantap bahasa Inggrisnya, anak mantap ini komputernya, pintar, yang ini bisa jadi putri Indonesia yang tidak hafal Pancasila. Sila keempat kata, ya, wah ini paling cantik ini, bisa dijual wajahnya. Wajah iklannya bisa menghasilkan duit banyak. Jangan bangga begitu. Maka tidak usah bangga kalau anak-anak kita tidak masuk dalam urutan anak-anak berprestasi di bidang matematik, di bidang bahasa Inggris. Tapi menangislah kalau ternyata anak-anak kita tidak ada dalam barisan sholat berjamaah. Ini anak. Tapi kan tidak semua orang ya dikasih anak oleh Allah. Ada juga kan orang sudah bertahun-tahun dia tidak beranak, sudah nikah, bahkan ada di antara ustaz, tidak perlu saya sebutkan namanya, di antara ustaz kita nikah sampai 3 kali, tidak ada satupun dia punya anak. Dipikirnya mungkin nikah lagi, tapi dapat anak. Nikah yang kedua dia dasarnya mungkin yang mandul dia malah. Subhanallah. Di antara imam-imam ulama besar dalam sejarah Islam tersebut beberapa orang ulama. Siapa saja? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Istri tidak punya, apalagi anak. Imam Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah meninggal pada umur 45 tahun. Hidupnya, sepanjang hidupnya penuh dengan ilmu dan karya-karya ilmunya. Kalau belum punya istri, punya anak pun tidak. Itu punya anak murid yang banyak. Jadi kalau antum tidak punya anak, misalnya termasuk yang ditakdirkan oleh Allah tidak punya anak, jangan sampai tidak punya anak murid. Tapi saya kan bukan termasuk ulama itu, bisa gimana saya punya anak murid? Anak buah di perusahaan antum jadi manajer, supervisor di bawah antum, ajarkan kepada mereka yang benar. Antum kepala departemen, kepala divisi, manajer di sebuah perusahaan atau supervisor, atau intinya punya bawahan, antum punya wibawa. Bawa mereka ke dalam sunnah. Ini pada kerja di bawah pengaturan saya. Pengen kita ini jadi tim yang kompak, walaupun kita cuma berenam. Tidak perlu divisi kita ini menjadi divisi yang terbaik di perusahaan ini. Bagaimana? Kompak kita? Ya, siap Pak. Caranya yang pertama adalah dalam setiap waktu sholat berjamaah tepat waktu. Begitu azan, udah divisi kita kosongkan, kita jalan terus. Wah, keren habis itu. Habis itu apa? Antum pensiun. Yang berlima ini kehilangan antum. Akhirnya apa? Apa sunnah yang sudah selama ini diajarkan mereka lanjutkan. Itu anak buah antum jadi anak murid antum. Tidak harus antum bisa bacakan kitab kuning, kitab gundul, gondrong aja belum tentu bunyi. Apalagi kitabnya gundul kan, nggak bisa baca misalnya. Tidak harus. Siap begitu? Jadi antum keluar dari sini jadi dai semua. Ya, jadi dai semua. Jangan ada yang minder. Pakai sarung aja belum tentu lurus. Ya, kalau sholat cuma pakai celana aja, kalau pakai sarung, nyoba-nyoba pakai sarung itu memalukan sekali. Ukurannya bukan masalah sarung atau celana. Antum mendapatkan materi di sini, paham antum, ya, tahu ayatnya, sampaikan.
Ayo mulai hari ini. Yang lalu biar berlalu. Ke depan mari kita tatap dengan penuh harapan. Duduk dulu. Sudah lapar semua yang lainnya. Tidak terkecuali saya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta